Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 ini mengenai anggota KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua Barat, ratusan mati di hutan Papua Barat. Sumber saya dari YouTube. Anggota KKB melakukan tindakan pembunuhan anak-anak dan juga guru-guru sekolah, juga ada yang dibunuh di pedesaan dan melakukan juga tindakan teroris sampai digolongkan dia tindakan teroris, dan juga melakukan pembakaran gedung-gedung puskesmas dan lain sebagainya. Akibatnya pemerintah pusat mengirim pasukan militer dan polisi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan militer dan polisi menyerang pasukan daripada pemberontak KKB sampai di hutan dan tidak bisa masuk. Setelah mereka diserang dan diserang besar-besaran dan mereka masuk ke hutan. Setelah mereka masuk ke hutan, tidak bisa masuk ke desa lagi, yang berakibat anggota KKB kesulitan mendapat makanan di tengah-tengah hutan. Berakibat ratusan anggota KKB mati dan sebagian menyerah dan mengakui kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Dan semua pasukan militer yang ada di sana menyerang daripada KKB tersebut. Setelah mereka sampai di tengah hutan, kemudian semua perbatasan desa tersebut ditutup, diawasi dengan ketat, sehingga mereka tidak bisa mencari makan lagi. Di hutan pun tidak ada makanan, karena selama ini kalau mereka kesulitan di hutan, cari makannya masuk ke desa, mengambil harta kekayaan daripada penduduk setempat, mengambil kekayaannya, bahkan membunuh sekalian di sana. Jadi itulah selama dilakukan. Tetapi sekarang setelah mereka dikunci istilahnya, setelah mereka di hutan tidak boleh masuk desa, masuk ke kota dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kesulitan makanan dan hingga ratusan mati anggota KKB tersebut mati kelaparan. Dan juga saya lihat sebagian juga selain yang mati, sebagian kembali kepada kepangkuan Ibu Pertiwi Indonesia atau menyerah lah ya. Jadi itulah. Jadi seluruh anggota KKB jangan percaya kepada Benny Weda, pimpinan KKB akan dapat kaca merebut kemerdekaan Papua Barat itu hanya harapan kosong, karena Benny Weda saja masuk ke Papua tidak berani. Dia hanya senangnya tinggal di luar negeri, hanya makan-makan enak di sana. Padahal semua pasukannya ada di hutan dan sulit dapat makanan. Dan dia tidak bisa mengirim makanan juga ke anggotanya di tengah hutan tersebut, karena pemerintah sudah menjaga semua sudut-sudut daripada masuk ke hutan tersebut. Karena orang-orang KKB tersebut sudah berada di hutan, diserang sampai masuk ke hutan tersebut. Setelah mereka di hutan, karena di sana tidak ada lagi kebutuhan makanan, sehingga masuk ke desa pun mereka tidak bisa. Yang selama ini mereka enak saja masuk ke desa, mengambil makanan dari masyarakat dan mengambil kebutuhannya daripada masyarakat di desa-desa tersebut yang berada di pinggir-pinggir hutan. Jadi itu yang saya lihat. Jadi harapan saya agar anggota KKB ini jangan percaya lagi sama Benny Weda, katanya bisa memerdekakan Papua Barat tersebut. Mereka kan bisa merdeka sendiri untuk mengatur diri mereka sendiri. Harapan saya seluruh anggota KKB agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bersama-sama membangun negara Indonesia ini. Dan kita kalau dia nanti hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dia bebas pergi kemana-mana di seluruh wilayah Indonesia ini dan bisa mencari kerja dan lain sebagainya
tidak terkungkung nanti kehidupan mereka di tengah hutan. Karena nanti kalau mereka tetap berjuang terus, tentu pemerintah akan menyerang mereka. Apalagi jumlah militer itu tidak satu dua, sangat banyak sekali pasukan militer, baik dia polisi maupun militer angkatan darat, laut, udara, dilengkapi dengan persenjataan, dan mereka nanti akan dikejar sampai masuk hutan. Setelah sampai nanti di perbatasan desa-desa tersebut yang ada desanya, mereka sudah di hutan, nanti perbatasan itu nanti dijaga ketat oleh militer. Tidak bisa lagi mereka masuk ke desa-desa tersebut untuk mencari makan. Padahal makanan itu ada di desa-desa tersebut, yaitu makanan yang dimiliki para penduduk setempat. Apakah dia sebagai petani dan lain sebagainya. Biasanya dulu itu yang diambil mereka. Kalau tidak mau ngasih, dibunuh dan dobrak-abrik rumahnya. Sekarang tidak bisa. Mereka tidak mampu melawan pemerintah militer tersebut yang menjaga perbatasan tersebut. Sehingga berakibat mereka banyak mati, sampai 100 orang mati. Dan sebagian kembali kepada Ibu Pertiwi atau menyerah dan menjadi anggota warga negara Indonesia yang baik, dan mereka meninggalkan sifat pemberontakan tersebut. Jadi harapan saya juga agar seluruh anggota KKB kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bersama-sama membangun negara Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.